Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Egi Dea Amelia Vega dari Prodi Pendidikan Geografi. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi bab 2, yaitu peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG, dengan subbab peta yaitu komponen peta. Dalam pembuatan peta, tentunya kita tidak luput dari yang namanya kaidah kartografi. Apa itu kaidah kartografi? Kaidah kartografi adalah aturan dalam membuat sebuah peta, sehingga informasi yang ditampilkan dalam sebuah peta lebih menarik dan informasi yang diberikan mudah untuk difahami. Dalam pembuatan peta tersebut, terdapat beberapa komponen untuk memudahkan penyajian dan penyampaian informasi kepada pengguna. Oleh karena itu, kita akan membahas materi dasar pemetaan dengan subbab komponen-komponen peta. Nah, sebelum kita memasuki materi komponen-komponen peta, mari kita ulas secara singkat terkait pengertian dan fungsi peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil seperti kenampakannya jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Gambaran konvensional pada permukaan bumi ini dilambangkan dengan simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol tersebut berfungsi untuk menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi beserta kenampakan-kenampakan yang ada padanya. Lalu, apa fungsi dan tujuan dari pembuatan peta itu? Nah, fungsi dari pembuatan peta itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dalam bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Dan yang keempat, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Lalu, tujuan dari pembuatan peta yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Yang kedua, analisis data spasial. Yang ketiga, menyimpan informasi. Yang keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain. Dan yang kelima, komunikasi informasi ruang. Nah, sekarang kita memasuki materi inti yaitu komponen peta. Lalu apa sih komponen peta itu? Komponen peta merupakan bagian-bagian penting yang harus ada dalam sebuah peta. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pembaca memahami informasi yang disajikan dalam sebuah peta. Nah, komponen peta ini terdiri dari judul, skala, legenda, simbol dan warna, inset, garis astronomi, arah mata angin, garis tepi, lettering, dan yang terakhir, sumber dan tahun pembuatan. Nah, yuk kita bahas satu persatu komponen peta tersebut. Yang pertama, judul peta. Judul peta memuat informasi sesuai isi peta. Judul peta hendaknya mencerminkan informasi sesuai isi peta. Biasanya, judul peta terletak di bagian tengah atas peta. Jika judul peta diletakkan di bagian peta yang lain, letak judul tidak boleh mengganggu kenampakan seluruh peta. Yang kedua, yaitu skala peta. Skala peta merujuk pada perbandingan jarak pada suatu peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Penulisan skala peta ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu skala garis, skala nominal, dan skala verbal. Untuk skala garis sendiri digambarkan dengan garis bar. Lalu untuk skala nominal dituliskan nominalnya sebagai contoh 1 dibanding 50.000. Lalu untuk skala verbal yaitu 1 cm menggambarkan 300 meter di permukaan bumi. Yang ketiga, legenda. Legenda merupakan bagian dari peta yang menyajikan informasi keterangan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Biasanya, legenda ditempatkan pada sisi kiri atau kanan bagian bawah suatu peta atau di dalam garis tepi pada peta. Yang keempat, yaitu simbol dan warna. Simbol dan warna pada peta merepresentasikan kenampakan, bentuk,
atau benda yang sebenarnya ada di permukaan bumi. Nah, simbol ini terbagi menjadi 3, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol area. Nah, simbol titik ini menggambarkan kenampakan geografi berdasarkan letaknya di permukaan bumi. Sebagai contoh, bentuk segitiga menggambarkan sebuah gunung. Lalu, simbol garis. Simbol garis menggambarkan kenampakan geografi terkait dengan bentuk yang panjang. Misalnya, garis putus-putus merah menggambarkan sebuah jalan. Lalu, simbol area. Simbol area ini menggambarkan kenampakan geografi berbentuk luasan atau area. Contohnya, area warna merah menggambarkan sebuah permukiman. Nah, warna sendiri ini lazim digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada sebuah peta. Perbedaan objek tersebut kemudian digambarkan dengan warna yang berbeda-beda. Lalu, apa saja sih perbedaan warna pada peta itu? Nah, yang pertama, warna dasar coklat untuk menggambarkan kenampakan relief di muka bumi. Yang kedua, yaitu warna dasar biru untuk menggambarkan kenampakan wilayah perairan. Contohnya, sungai, danau, atau laut. Yang ketiga, warna dasar hijau untuk menggambarkan kenampakan vegetasi seperti hutan dan perkebunan. Yang keempat, yaitu warna merah dan hitam untuk menggambarkan kenampakan hasil budidaya manusia. Contohnya, jalan, permukiman, batas wilayah, ataupun pelabuhan. Lalu yang kelima, yaitu warna putih menggambarkan kenampakan es di permukaan bumi. Yang kelima, yaitu inset. Inset peta adalah peta kecil yang disisipkan ke dalam peta utama untuk memberikan detail lebih lanjut tentang area tertentu atau untuk menampilkan lokasi suatu area kecil yang sulit dilihat pada peta utama. Yang keenam, garis astronomis. Pada peta, ada garis lurus horizontal dan vertikal yang ditarik dari atas hingga bawah, serta dari kiri hingga kanan. Garis tersebut disebut sebagai garis astronomis atau garis koordinat. Nah, garis astronomis ini dibagi menjadi 2, yaitu garis lintang yang berbentuk vertikal dan garis bujur yang berbentuk horizontal. Garis ini sangat berguna untuk menentukan titik koordinat yang bisa memberikan informasi spesifik mengenai suatu titik daerah pada peta. Yang ketujuh, yaitu arah mata angin. Arah mata angin atau orientasi peta menunjukkan posisi dan arah suatu titik maupun wilayah. Orientasi peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjuk ke arah utara dan dapat diletakkan di bagian mana saja dalam peta asal tidak mengganggu kenampakan peta tersebut. Yang kedelapan, yaitu garis tepi. Di bagian pinggir sebuah peta pasti ada garis tepi yang membingkai gambar peta. Nah, ujung dari tiap garis tersebut saling bertemu dan membentuk sebuah segi empat. Garis tersebut memiliki fungsi yaitu untuk membatasi ruang peta, sehingga masing-masing komponen peta itu dapat dibedakan dengan jelas. Yang kesembilan, yaitu lettering. Lettering adalah semua tulisan bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk hurufnya meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi antara huruf kapital dan kecil, tegak dan miring. Yang ke-10, yaitu sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta tersebut. Sumber peta memberi kepastian bahwa data dan informasi pada peta itu akurat. Sumber peta biasanya diletakkan pada bagian bawah peta. Sementara itu, tahun pembuatan peta membantu pembaca untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan fenomena dari waktu ke waktu. Selain itu, tahun pembuatan peta memberikan informasi keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatannya. Nah, ternyata komponen peta itu banyak ya, dan masing-masing komponennya itu memiliki fungsinya masing-masing. Sekarang, kita jadi tahu dong apa saja yang perlu kita masukkan jika kita ingin membuat peta dan peta kita itu mudah difahami oleh orang lain. Gimana nih?
Ada yang tertarik mau membuat peta? Oke, sampai di sini saja materi kita kali ini. See you di materi kita selanjutnya.